Oke, kita mulai ya. Untuk hari ini kita akan kembali hands-on. Hands-on-nya mungkin akan saya eh, demoin ya untuk basic CRUD di React Native, dan mungkin nanti si Karena saingannya Lenovo yang lain juga kayak gitu, masa dia nggak ngasih. Lenovo nggak kayak gitu, cuy. Oke, sudah di-mute ya. Ya, di React Native ya. Tapi nanti kita akan persist juga datanya, kita akan store di Cloud Firestore. Kenapa CRUD ini penting? Karena memang sebenarnya aplikasi itu pada dasarnya cuma itu saja gitu, CRUD ya. Menampilkan data, membuat data, mengupdate data, dan menghapus data yang ada di database. Jadi ini penting buat dipahami untuk basicnya kayak gitu. Nah, kali ini kita akan belajar tadi pertama untuk input data ya, dan nge-persist to Firestore. Ada dua skenario, ada create data baru, dan update data baru kayak gitu. Kemudian ada get data from Firestore dan menampilkannya ke user. Jadi data yang sudah tersimpan kita query dari Firestore dan kita tampilkan di screen kayak gitu untuk dilihat yang dimilikinya gitu ya, yang mereka punya. Kemudian untuk delete juga ya, delete data. Jadi sebenarnya pada dasarnya cuma ada 4 aksi saja ya, 4 skenario: create, update, delete kayak gitu. Create, read, update, dan delete. Sorry. Nah, ini sebelumnya kita di sesi hands-on kita sudah sampai pada halaman home. Jadi ini screen flow yang udah pernah kita bikin ya. Udah mulai landing, kemudian login, kemudian ada register juga ya kalau belum punya akun, dan kalau sudah login berhasil dia masuk ke halaman home yang private, jadi hanya bisa diakses ketika si user sudah login. Nah, kita akan lanjutkan, si home ini akan kita buat, kita isi kontennya dengan menampilkan data dari Firestore ya, dari database, skenario get tadi ya, atau read kita akan menampilkan dalam bentuk nanti mungkin list kayak gitu. Kemudian nanti kita akan buat satu screen untuk form. Jadi si form ini hanya satu screen, tapi kita akan manfaatkan jadi dua mode kayak gitu ya, untuk create dan untuk update juga. Tapi screen-nya itu satu kayak gitu. Nah, terus ini komponen yang akan kita gunakan di home ya. Jadi kita akan gunakan flat list komponen. Jadi dia performance interface. Jadi untuk menampilkan list itu sebenarnya bisa banyak cara ya di React Native. Seperti misalkan memapping ke view atau ke teks kayak gitu. Cuma kalau misalkan dia datanya panjang, banyak, nah itu kadang pengaruh dengan performance dari aplikasi kita gitu. Jadi misalkan nge-lag ya, kalau misalkan datanya misalkan udah ribuan gitu atau puluhan ribu gitu. Nah, untuk flat list ini dia pakai virtualized rendering, jadi hanya interface atau hanya yang muncul saja yang dirender gitu di layar, di screen. Jadi sisanya ketika masuk ke layar tersebut baru dirender kayak gitu. Dalam apa namanya? Viewport atau ya viewport disebutnya ya. Kalau nggak masuk viewport nanti nggak dirender gitu. Jadi hemat memori gitu, kemudian hemat CPU juga. Fiturnya banyak, dia cross platform, dukung di iOS dan Android, kemudian bisa horizontal mode. Kalau kita lihat misalkan di
screen Tokopedia ya, scroll itu yang samping itu ya, jadi horizontal mode. Kemudian yang di rendernya itu si itemnya bisa kita customize gitu, bisa banyak hal, maksud tuh nggak terbatas hanya list sederhana, tapi misalkan card yang ada gambarnya, ada buttonnya juga kita bisa render di spread list ini gitu. Kemudian ada support header, ada footer ya, kemudian ada separator juga, kemudian pull to refresh, jadi untuk nge-refresh data dari misalkan remote server kayak gitu atau dari API. Kemudian ada dukungan untuk scroll to index, jadi misalkan kita mau scroll ke item yang ada di ke indeks ke-9 misalkan. Jadi nanti si screen-nya, si layarnya scroll ke apa namanya, ke item tersebut gitu. Juga bisa multiple column. Nah, untuk flatlist komponen itu ini ya, ada 2 yang wajib diisi, itu data dan render item. Data ini diisi dengan tipe data array, jadi berisi array data yang mungkin kita nanti dapatkan dari server atau dari API gitu ya, atau dari tempat lain misalkan, atau kita bikin file array sendiri juga bisa kayak gitu di dalam bentuk JSON. Kemudian render item tadi ini bentuknya tadi callback ya, jadi function kita apa yang mau kita render di si list tersebut gitu. Oke. Nah, untuk detailnya flatlist bisa lihat ya di dokumentasi React kayak gitu. Di flatlist jadi bisa kalian lihat di sini. Ya, pastikan nanti di aplikasi kalian pasti ada yang render list ya. Di apa namanya? Di hampir di semua aplikasi kayaknya ada ya. Ini hal yang sangat basic sekali gitu, dan pasti ada biasanya untuk nge-render list, dan apa namanya itu sering digunakan ya, karena ini tadi ya performance. Berbeda ada satu lagi, kita kalau misalkan mau pakai scroll view tadi dengan map tadi ya, tadi masalahnya dengan apa namanya, dengan performance-nya. Kemudian ada satu lagi selain fatlist juga, kalau kalian punya section misalkan, kita bisa bikin pakai section list. Ini sama juga fatlist sebenarnya, cuma dia bisa apa namanya, bisa section, misalkan di section pertama list produk terlaris gitu, misalkan di section yang kedua misalkan produk yang dapat rating tertinggi misalkan kayak gitu-gitu ya. Jadi di banyak ya case-nya ini. Oke, untuk sekarang kita langsung saja ya, kita akan demokan tadi ya basic CRUD. Tadi habis kemarin kita belajar autentikasi, kita lanjut ya biasanya belajar ini ya CRUD. Oke, jadi ini yang kemarin sudah kita bikin, terlihat di layar? Aman, Pak. Terlihat ya? Fontnya cukup jelas nggak? Atau kekecilan mungkin atau gimana? Cukup ya? Cukup. Kemarin kita sudah sampai ke halaman home yang private, yang orang hanya bisa akses kalau sudah bisa login kayak gitu. Sudah login atau sudah terautentikasi. Nah, kita akan lanjut dulu ya. Kita di halaman home ini kita akan tadi ya, dari halaman home ini orang bisa create to do. Kita akan bikin simple to do list. Jadi nanti ketika di halaman ini ada satu navigasi yang mengarahkannya ke
form yang akan bikin to-do-nya gitu. Nah, jadi kita akan bikin pakai button ya. Kita akan coba. Di sini kan sudah kita install React Native Paper. Jadi di sini ada button. Nah, ini ada floating action button. Biasanya ini emang stylenya material design ya. Oke, kita tunggu. Waduh, loading. Oke. Ya, ini floating action button. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Saat ini internetnya loading. Oke, langsung kita tambahkan. Ini di halaman home, dari halaman home kita tambahin floating action button. Tab. Dari React Native Paper. Iconnya misalkan plus ini ya. Nah, ini floating, biasanya floating itu melayang ya. Jadi ketika di scroll dia tetap, ya kita bisa tambahin style ya untuk si floating action button ini biar dia melayang. Position solid ya. Oke, dia default di tengah, kita bisa atur dia biar posisinya di sini ya, di samping di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah itu berarti right-nya 0, right-nya misalkan nggak 0 juga sih, misalkan 10 ya. Terus bottom-nya 10 gitu ya. 10 pixel ya. Oke, ternyata kalau 10 pixel jelek ya. 20 ya misalkan. Nah, ini biasanya harus disesuaikan juga ya dengan desain ya. Oke, udah. Atau misalkan 40 aja deh. Nah, biar sudah di situ ya, sudah di bawah. Nanti dia tidak akan ikut scroll ya. Di situ kita tambahkan navigasi baru ke halaman tadi create. Jadi kan ada satu screen lagi yang akan kita bikin untuk form. Misalkan kita bikin screen baru namanya to do ya. Terus di sini kita kasih namanya form.js. Kita bisa copy aja dari halaman ini ya. Kita kasih nama to do form ya.
Kemudian ini untuk sementara saja, nanti kita akan edit lagi. Kita bikin navigasi ya, navigasi, tambahin navigasi baru. Nah, masukinnya di orang hanya bisa bikin to do kalau dia udah login, berarti kita masukin di conditional rendering yang ini. To do form gitu ya misalkan. Nah, kemudian ini komponennya dari to do form. Oke. Kemudian dari home, si navigation ini, si fab-nya kita akan kasih event handler untuk ketika dia ditekan ya, dengan on press. Misalkan kita ingin tadi navigasi ke halaman create ya. Oke, di sini kita gunakan navigation hook, kemudian navigate ke halaman tadi to do ya, to do home. Nanti kita akan tambahkan parameter juga ya, dia kalau modenya create ya. Jadi ketika button ini yang di apa namanya, diklik, si formnya dia modenya create. Tambahin parameter. Tapi nanti kita handle di sini ya, di formnya. Coba kita klik dulu ya. Nah, to do formnya masuk ke ini ya, nanti kita belum edit. Ke halaman, sudah masuk ke halaman to do form, tapi masih konten yang login. Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, tadi yang apa namanya? Yang si parameter yang dikirim oleh button ini kan dia ada mode create. Itu bisa kita ambil di root hook ya. Root use root. Nah, kalau kita console log dengan handle in, oke, ini dihapus dulu. Nah, ini bisa lihat di sini. Dia ada key-nya apa, name-nya apa, semua ada params-nya, mode create. Jadi kita bisa ambil data yang dikirim dari halaman home di halaman form dengan root params mode gitu. Nah, ini kita akan coba ya manfaatkan di sini. Jadi ketika dia ketika dia create maka misalkan create to do, tapi ketika update di update to do gitu. Kita akan buat conditional di sini to do. Kemudian di sini kita akan buat ekspresi JavaScript root params ya, mode sama dengan create, maka tampilinnya create to do. Sedangkan kalau bukan create, maka dia update. Kayak gitu. Nah, ini create ya.
Oke, lanjut ya. Ini di sini di halaman form ini kita akan bikin sederhana saja. To do misalkan dia punya dua field yang harus diisi ya sama user, misalkan title dan description misalkan ya. Title anggap saja title dia hanya string yang limited dan description dia string yang bisa multi-line panjang kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal bikin state ya untuk nyimpen si title, kemudian description. Ini kita ganti dulu aja title. Ini teksnya. Sorry. Password. Oke, ini kita komen dulu. Ini description. Oke, kita support multi-line. Nanti ini bisa muter enggak? Untuk yang title kita coba cari icon yang lain ya. Komponen. Kalau kalian pakai React Native Paper, icon juga sudah ada ya di sini. Mudah, jadi tinggal cari aja. Di sini ada pencariannya nih di sini. Search icon. Jadi seperti itu ya. Nah, misalkan ini format title. Di sininya tinggal pakai aja di codingannya. Nah, oke, kita lanjutkan nih. Ini tadi ya paramnya number of lines-nya misalkan 5. Jadi untuk membatasi kalau misalkan panjang. Sorry, ini untuk di Android only ya, bukan di iOS. Oke, kita tambahin style aja.
Misalkan berapa ya? 100, 200. Ya. Oke, dan buttonnya ini kita apa? Kita kasih button home, navigasi ke balik ke halaman home. Kemudian ini loginnya kita kasih conditional juga ya kalau dia modenya create, maka buttonnya misalkan create ya. Tapi kalau dia modenya update, buttonnya nanti update. Sorry. Oh ini. Ya. Create. Oke, di sini sudah kita punya title dan description. Nah, selanjutnya kita handle ketika create dulu ya. Handle create data. Kenapa create dulu? Karena kalau kita belum ada datanya, susah ya untuk nampilin apa gitu di sini nanti. Jadi memang lihat data dulu untuk flow-nya. Misalkan handle submit ya. Submit. Kita buat asynchronous. Di sini ada button create. Ini on press kita kasih, on press-nya on press handle submit ya. Nah, di sini baru kita akan simpan ya ke Firebase, Firestore. Oke. Lihat di konteks out provider. Kita lihat juga Firestore sudah ditambah kemarin. Oh, ternyata belum ya. Kita tambahkan dulu. Jadi untuk Firestore di RM Firebase. Nah, ini kemarin kita baru nambahin out ya. Nah, ini kalau kita mau pakai Cloud Firestore, tinggal install aja. Dan ini kita nggak perlu nge-build ulang karena dia native dependensinya udah ngikut ke yang atas, yang require. Nah, ini yang app-nya ini ya. Jadi kita tinggal tambahin saja si Firestore-nya ke dependensi dengan npm, atau kalian pakainya apa gitu, yarn atau npm atau apa, bebas ya. Oke, kita lihat dulu. Ini pakai versi 17, sedangkan
Oke, kita install yang versi 17 aja berarti. 17.0.0. Karena sebelumnya kita udah install yang versi 17 ya. Dan sekarang udah update ke 3.2. Jadi ini tadi ada konflik dependensinya enggak terpenuhi ya. Peer dependensinya. Oke, berhasil ya. Kita udah tambahin. Kita balik lagi. Nah, untuk API dari si Firestore itu di sini kita bisa bisa pakai langsung ya. Contohnya di sini ya. Untuk read data, kemudian untuk mengupdate juga di sini ada ya set. Nah, ini writing data, adding dokumen. Oke, kita import ya Firestore. Di halaman form ya. Halaman form Firestore. Nanti di sini kita tinggal bikin reference dulu ya, reference. Oke, untuk data modelnya, jadi nanti kita akan ini harusnya dibikin dulu ya data modelnya. Cuma anggap saja ini udah didesain di awal gitu ya data modelnya. Jadi nanti kita lihat di Firestore nanti dia akan tiap user dia akan punya to-do list masing-masing gitu ya. Tiap user yang daftar nanti dia akan punya to-do list masing-masing. Di Firestore itu implementasinya ada dua cara. Bisa niru ala-ala MySQL gitu ya, nambahin collection to-dos, kemudian nanti di si field-nya ada tambahin user ID-nya gitu ya, atau foreign key-nya gitu ya. Kalau misalkan ala hierarkialnya Firestore itu biasanya kita bikin hierarki, jadi nanti collection-nya dari dari users, kemudian misalkan users ID-nya apa, dan nanti ada sub collection-nya to-dos kayak gitu. Ya kita bikin test mode dulu aja, dan ini kita biasanya pilih, nah ini nggak bisa diubah lagi ya, kita pilih Jakarta ya, karena udah ada di Jakarta ini si Cloud Firestore tuh, Jakarta ya. Enable. Jadi memastikan bahwa si data centernya yang kita pilih lokasinya yang paling dekat dengan pengguna kita gitu. Contohnya kalau kita targetnya orang Indonesia ya tentu kita pilih yang terdekat yaitu Jakarta. Oke, nanti di sini akan ada collection to-dos. Nanti ID-nya akan auto generated, kemudian di sini nanti ada user ID. Ini akan berisi user ID dari out UID ya. Jadi user orang yang terautentikasi. Jadi untuk memastikan bahwa si dokumen ini dia milik orang tersebut gitu. Kemudian nanti ada title bentuknya string. This is ya. Kemudian ada description. Kemudian nanti ada timestamp juga ya. Dia di created-nya at timestamp kayak gitu. Kemudian ada updated at-nya. Penting ya karena terkadang kita suka lupa juga untuk mencatat ini ya, mencatat timestamp atau misalkan created by atau updated by-nya itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada dua field, title dan description, kemudian ada tadi ada foreign key kayak user ID, kemudian ada juga tadi ya timestamp.
created add dan updated add-nya. Oke, kita bikin ya di sini Firestore. Collection-nya tadi kita akan bikin di collection namanya to-dos. Kemudian kita bisa add ya, add datanya. Ini bisa kita langsung datanya tadi ya, title, kemudian description. Nah, created add kita akan pakai timestamp-nya dari Firestore, field value, server timestamp. Oke. Kemudian update tidak sama. Ini untuk apa namanya? Untuk server timestamp ya. Jadi yang dicatatnya waktu server. Kemudian user ID ya, user ID. User ID dari mana? Kita bisa pakai yang out ya. Dari out itu kita bisa dapetin current user yang terautentikasi. Nah, di sini tinggal panggil aja hook yang use out ya, use out. Dia kan punya user. Nah, ini kita isi dengan user.uid. Oke, kita coba dulu ya. Kita bikin title-nya misalkan test title. Ini adalah, oh ini autocorrect ya. Adalah di deskripsi. Kalau sudah ke-create, kita navigasi aja balik ya. Navigation, navigate to home ya. To home. Oke, kita coba ya. Create. Sorry. Ada error apa ya? Kita lihat. Kayaknya ada something wrong. Oh, undefined. Ada value yang undefined. Oke. Kita cek dulu. Mungkin usernya ya nggak kedetek ya. Coba lihat. Display name user. Coba ya. Kita coba lagi. Lihat. Ini usernya ada. Coba lihat title, description. Coba ini yang undefined-nya yang mana ya? Kita lihat lagi.
create. Wait. Coba correction. Ini harusnya udah betul ya. Cuma ini ada something wrong. Document set is not a function. Firestore. Coba lagi. Ya terkadang ini bug yang ini ya bisa dari si apa namanya si libdari yang kita pakainya gitu. Jadi kita harus kalau misalkan nemu error seperti ini, nggak usah khawatir, jadi langsung searching aja gitu di Google. Errornya apa, kemudian nanti biasanya ketemu ya. Oke, ternyata kita harus build ulang si itunya ya, si si kode si apa namanya si dependensinya ya. Tadi kita kan nambahin Firestore ya. Sepertinya auto linkingnya itu nggak jalan. Jadi kita harus apa namanya nge-build ulang lagi si development build-nya. Gampang ya, tinggal running aja. Packaging. Coba kita start dulu deh. Oke, coba dulu ya. Kita, kita. Oke, ini memang harus di build ulang, berarti kita running npm run dev client iOS ya. Oke, sambil nunggu running build, ini kita skip dulu dan kita akan coba bikin halaman home ya. Untuk halaman home-nya ini kita akan tampilkan data dalam bentuk flatlist tadi ya. Kita sebelum ngambil dari Firestore, karena tadi ada sesuatu ya, kita bikin data lokal dulu aja di sini, data dummy. Kan di sini ada title ya, kemudian ada ID, akan ya titelnya misalkan title, kemudian ini deskripsinya, deskripsi. Ya.
Oke, ini welcome home-nya kita hapus, kita akan ganti dengan kita komen dulu aja. Sorry, kita komen, kita akan bikin flatlist ya. Flatlist tadi ada 2, yang wajib itu ada datanya apa, data, kemudian render item. Nah, ini item yang akan kita render di flatlist apa gitu ya, setiap itemnya dari data ini nanti kita akan bentuk jadi apa. Misalkan ini kan ada item ya, kita akan render list item dari React Native Paper. Ya, kalian sebenarnya bisa ngerender apapun ya di dalam list ini. Sorry, return this React Native Paper item. Ada title, Oh iya, gua. description ya. Oke, ini pakai objek spread ya, jadi biar mudah. Nah, ini coba kita lihat. Ini ada error item title undefined. Sorry, kok nggak muncul ya? Oke, oh ini ada 2, 3 ya harusnya. Ada ID yang sama. Sorry dulu. Oke. Oh ini ada array 01 ya. Oh ini ada koma nih. Jadi dia error karena dia anggap ini satu item array baru gitu. Jadi undefined ya. Kita hapus komanya. Oke, lanjut ya. Oke. Ini kita ganti, ini kayaknya gara-gara ini ya, style container yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sebagai catatan ya bagi teman-teman. Ini di sini ada notch atau apa ya, punch hole atau apa ini namanya kalau di iOS apa ya, lupa lagi saya namanya apa disebutnya. Tapi ini ada lubang hitam kayak gitu ya, black hole. Atau bukan lubang juga ya, tapi kayak yang menghalangi screen, jadi nggak full screen-nya, tidak full ya, tidak full screen gitu. Jadi ada kayak bolong gitu ya di tengah. Nah, itu gimana biar si konten kita itu aman dan tidak ketutupin gitu ya sama si apa namanya si notch-nya ini. Nah, ini ada namanya save area. Jadi di React Native itu ada save area. Jadi untuk memastikan kita ngerender halaman kita itu dalam save area. Artinya save area itu area yang
tidak tertutup oleh si notch tersebut kayak gitu. Nah, kita tinggal ganti aja view jadi save area view ya, save area view. Nah, save area view. Nah, kan jadi ke bawah ya. Ini tampilannya jadi ke bawah. Kemudian ini stylenya kita kasih. Sebenarnya itu view biasa, cuma ditambahin padding ya di atasnya sebenarnya. Kalau kita oprek lagi set area view itu ini isinya apa sih gitu sebenarnya. Kalau dibuka di dalamnya sebenarnya ini view biasa tapi ditambahin space gitu ya di atasnya jadi sehingga tidak konten kita nggak ketutup oleh si hole tersebut. Style container ini cukup flag satu aja ya, justify kontennya nggak usah. Oke. Oke, kita tambah lagi nih. Di sini ada header misalkan ya, pakai add bar ya. Kita pakai add bar ya dari React Native. Kita tambahin header saja di sini. Oke, lanjut ke add bar content. To do add ya. Ya, to do. Atau sebenarnya nggak perlu di list headernya. Kita bisa di luar sini juga sebenarnya bisa. Sorry. List header component. Oke. Kita tambahin lagi. Coba lihat di list item ya. Di list item itu ada icon yang kita bisa tambahkan ya. Biar kita tambahin di bagian kirinya kita tambahin icon misalkan ya. Icon left misalkan list icon. Oh, list nggak ada ya. Kita lihat di sini aja. Kita cari lagi ikonnya. Ada
Nah, misalkan kita pakai yang ini ya, checkbox, blank, circle, outline. Copy, kemudian ya tambahin di sini. Atau jangan yang blank kali ya, yang blank circle. Coba ya. Yang blank circle enggak, tapi enggak outline. Oke. Ini propsnya untuk ini ya, apply styling ke sini. Kemudian di bagian right-nya kita tambahin juga icon ya, props akan ini untuk edit nanti ya, kita tambahin icon button. Edit. Atau apa ya, pensil. Sama nanti untuk menghapus ya, akan trash ya. Sorry. Delete. Oke, ini kita bisa atur biar posisinya dia samping ya. Karena kan default di React Native itu untuk style itu dia ke apa namanya, kolom ya, kolom. Kalau di web itu row, apa namanya tuh ke ini, ke samping gitu. Kalau yang di React Native itu dia ke bawah otomatis. File ini apa ya, action button ya, kita name action button file. Action button text direction-nya kita ubah dari kolom jadi row, gitu. Oke, apalagi ini nanti ketika diedit on fresh akan masuk ke halaman form yang tadi ya, navigation. Sorry. Navigate ke halaman oke. Direct aja. Kita ke halaman to do form, tapi modenya
Kalau tadi yang button yang bawah ini modenya create, kalau dari button yang ada di list itemnya, kita modenya misalkan update gitu. Ya. Nanti ketika masuk ke sini, update gitu ya. Nah, itu terus kita juga bisa mengirim data yang lain. Contohnya misalkan data yang mau diupdate-nya yang mana gitu ya. Atau item yang mau diupdate. Kita masukin item di sini. Nanti di halaman formnya kita kan sudah punya root ya. Nanti si root-nya ini kita bisa langsung aja root, masukin untuk default value-nya root params, kemudian item kan ketika masukin di item dan title gitu. Nah ini kalau nggak ada dia defaultnya string kosong kayak gitu. Tapi kalau misalkan create item baru kan nanti si itemnya nggak ada kan ya si params-nya. Jadi kita kasih default value-nya. Nah kalau ini isinya dengan description berarti ya. Oke, kita edit. Nah kan masuk ya automatically apa yang diedit. Nih title 2, deskripsi 2 ya. Nah edit ini ada title 1, title 2, nanti kita tinggal update nah datanya. Nah sekarang mungkin sambil ini build-nya udah beres belum ya? Oke, coba kita cek ya di expo. Jadi kalau kalian ini juga info ya, kalau kalian mau pakai simulator iOS di MacBook, nanti di ES-JSON-nya itu kalian setup di development build dia simulator ya, true kayak gitu. Ini nggak perlu masukin Apple developer account. Kemarin kan ada yang nanya itu kita perlu Apple developer account dan memang lumayan ya harganya. Dan untuk dapetin akunnya juga prosesnya juga cukup lama. Jadi mungkin bisa dicek di simulator dulu dengan konfigurasi ini ya, simulator true itu dimasukkan. Nah, tadi apakah build yang baru itu sudah ada atau belum? Kita cek ya. Oh, masih proses ternyata. Oke, mudah-mudahan ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan create manual dulu aja ya. Jadi si uh, si datanya kita create manual dulu. Nanti kalau udah build-nya beres kita lanjutkan dengan yang create dari si aplikasinya gitu. Nah, kita read dulu aja berarti. Tapi kita manual create dari database. Nah, ini user ID yang udah ada di terdaftar ini ya, UID-nya yang ini. Yang tadi saya login. Kemudian saya akan bikin, tadi kan kita bacanya dari collection to-dos. Kemudian kita generate to-dos ID-nya. Kemudian pertama user ID itu sama dengan out UID ya. User yang apa namanya? Yang terdaftar gitu. Kemudian title ini contoh aja. Title 1 misalkan ya. Deskripsi 1. Nah, created ad-nya created ad timestamp ya. Timestamp-nya misalkan hari ini pukul 00 aja lah. Terus updated ad-nya timestamp hari ini. Oh, bisa nih. Oke.
sekarang jam 11 ya. Jam 11.26. Ya, kurang lebih segitu aja. Test cell. Nah, kita tambah lagi dokumen yang lain. 2 aja cukup ya. User ID. Title, misalkan ini title 2 ya. Kemudian description. Deskripsi 2. Created at. Timestamp. Hari ini. Oke. Satu lagi. Updated at. Timestamp. Nanti ini timestamp juga bisa bermanfaat untuk sorting ya. Jadi ingin yang terbaru misalkan ditampilin paling atas juga bisa ya. Oke, gitu. Udah ada 2 data di Todoist. Nah, tadi kan kita di home sudah bikin ya halaman to-do-nya, to-do list-nya. Tapi datanya masih dari dummy ya. Kita akan ambil dari Firebase. Nah, pertama mungkin cara manual dulu ya, nanti cara yang cepatnya gimana. Atau mau cara cepat langsung juga boleh. Tapi saya coba ini ya, cara yang manual dulu ya, biar tahu sebenarnya proses di belakangnya seperti apa. Nanti kita akan pakai library namanya Firebase Hook yang udah kita install, React Native. Oke. Firebase Hook ya, React Firebase Hook. Hook yang udah ready kita pakai untuk mengambil tadi data seperti dari Firestore ya, dari Firebase Function atau dari storage ya. Oke. Nah, untuk Firestore kita import ya, Firestore. Kemudian kita bikin set data ya, set data. Nah, use set ya, use set kita bikin array ya. Nah, ini yang data dummy-nya kita tutup, kita hapus. Nah, jadi nggak ada kan, karena datanya array kosong. Kemudian ini kan ada proses fetching data ke server. Jadi kita itu dinamakan dengan side effect. Jadi kita bikin namanya bikin side effect di use effect. Sebenarnya untuk handle logout dan lain sebagainya ini kayak tadi handle submit itu juga dikenal istilah dengan side effect. Nah, kita patch ya, Firestore. Firestore collectionnya Todoist. Kita bisa tambahin where ya, where user ID sama dengan, nah kan kadang user ID itu, kadang kalau misalkan langsung kita collection dari Todoist ya tanpa nge-query dia ID yang apa, nanti yang muncul kan yang punya semuanya gitu ya Todoist. Kalau dengan user ID ini kita bisa ambil dari yang punyanya user itu aja gitu. Tadi salah satu fungsi dari user ID itu ya. Kita ambil dari use out. Itu pasti ada user.uid ya. UID ini user.uid. Karena dalam side effect itu nggak bisa
promise, nggak bisa langsung asinkronus ya functionnya. Jadi kita harus manually bikin di sini pakai promise biasa, nggak pakai async await kayak gitu. Dan kalau sukses ini kan keluarnya snapshot ya, snapshot, query snapshot. Kita konsol log ya, snapshotnya apa? Sorry. Oke, ternyata ini harus di-build dulu ya, karena fungsinya juga nggak ada gitu. Jadi kita harus nunggu ini dulu. Dan udah beres ya. Coba lihat. Ya, beres ya. Kita lanjut. Mudah-mudahan berhasil. Nah, kalau habis nge-build kita mau install simulator bisa jalanin ini ya. Yes, build run min PIS. Jadi kita akan install hasil build kita di cloud ke lokal simulator. Nah, ini kayaknya internetnya kurang bersahabat. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau enggak manual juga bisa ya, di download. Oke, kita tunggu bentar ya. Mudah-mudahan keburu ya sampai create update tadi ya. Sama read-nya. Nah, delete. Ya, delete sebenarnya gampang ya, tinggal manggil function yang udah diabstraksi itu untuk nantinya langsung di. Nah, ini kita tinggal drag aja ke sini. Nah, kan. Oke, kita tinggal running ulang. Bismillah. Sorry. Nah, ini karena emang kayaknya koneksi ya. Karena ketika stop server dan start server itu kalau kita tidak tambahin flag offline itu dia ada kayak komunikasi dengan servernya si Expo ya. Oke, ini coba kita bikin yang versi offline aja deh. Ini banyak internetnya di sini tidak stabil. Start offline ya. Ini client nanti tinggal plug offline. PM run start offline.
Nah, kan cepet dulu servernya. Oke, terus jalanin di simulator iOS, please. Wah, kenapa nih? Hmm, no. Oke, restore got it. Ini ada error ya tadi. Minimize. Reload. Untuk absensi sudah di setup ya? Di read mode berapa? Oh, dicek. Oke. Bentar ya. Hmm. Oke. Kita refresh dulu ya. Bentar. Ini error. Hmm. Sorry. Oke, wait. Nah, kita running lagi. Yang run start offline. Ini tadi kurang get ya. Get, then. Baru then.
Kita buka di iOS. Nah, udah ya. Nah, kita lihat dia snapshot-nya udah dapat belum? Oke, itu ada ya. Data change nih, Firebase. Ini kita bisa for each ya. Kemudian ini snapshot. Kita akan bikin data misalkan ya. Sorry. Kudus misalkan ya. Kemudian di sini kita masukkan kudusnya ke push, array push ini ya. Kemudian snapshot datanya kita masukin data, kemudian ID-nya snapshot ID. Oke. Nah, ini kita tinggal set ya, set data dengan to-dos kita ya. Oke. Nah, kita lihat ya, console log data, apakah sudah masuk atau belum ya? Coba kalau kita nggak pakai where ya dulu ya, apakah muncul? Atau memang nggak datanya ya? Ntar kita cek dulu. Ini sudah. Oke. UID-nya udah betul ini ya. Kita lihat di sini. Query ya, where user ID sama dengan ini. Right. Atau mungkin karena offline kali ya, jadi datanya nggak apa namanya, nggak terkoneksi gitu dengan server ya. Kita coba ya. Kita coba ganti koneksi ya. Bisa aja karena
ini kita sudah collection yang sama, tapi datanya nggak dapet kayak gitu. Karena kan si Firestore ini dia support offline juga gitu. Mungkin data dari servernya nggak dapet sama dia kayak gitu. Kita coba ganti koneksi ya. Bakal putus ya. Oke, atau dari handphone saya aja bisa ya. Waktu sudah habis ya. Iya Pak. Tutup aja nih Zoom-nya. Udah selesai. Belum sih Pak. Mungkin dilanjut di pertemuan selanjutnya aja gitu ya. Gitu. Soalnya Zoom-nya mau dipakai nih. Saya mau ada rapat dengan tim Korea. Nanti dilanjut saja hari Kamis ya Pak. apa Siap, tuh? siap. Hari Kamis. Coba nanti apakah lebih gampang kayak gini atau di TVSTC? Kalau usul saya sih kalau di TVSTC kita luring ya untuk interaksi lebih intensif. Tapi kalau yang hari Selasa karena peralatannya memprihatinkan di ruangan paralel. Jadi begini aja gitu. Apakah setuju enggak gitu para hadirin? Tapi ini yang hadir juga cuma dikit kok. Kang? Iya Pak. Kan meskipun ya semua harus bisa ini. Meskipun nanti tidak semuanya jadi hacker, tapi sebenarnya kan kuliah ini harus bisa gitu. Nanti kan bisa saja kita ada, oh memang bukan bisa aja ya, akan ada ujian tertulisnya gitu ini. Individu ya, sayang sekali kalau nggak hadir itu. Oke, silakan kalau mau di. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusef. Kemudian untuk ya teman-teman diharapkan kasih tahu teman-teman yang lain. Tadi ya walaupun nggak jadi hacker ya, tetap harus belajar ya, karena penting T-shape skill itu penting ya. Jadi untuk nanti ke depannya kayak gitu. Jadi kita harus pengetahuannya luas dan juga mungkin nanti kalau ada spesialisasi tadi ya jadi desain atau jadi bisnis juga tetap pengetahuan codingnya juga ada kayak gitu. Ya, Nah, karena selain kehadiran juga dicatat ya, kemungkinan ada ujian tulisnya ini. Itu baik. siapa? Silakan. Itu untuk demo yang kali ini belum selesai ya. Jadi pertama mungkin karena ini nggak tahu lewat komen lain juga saya tidak bisa connect ke servernya Expo juga mungkin karena pakai VPN ini dari ruangan yang ini ya yang eduroamnya tidak aktif kayak gitu. Jadi sepertinya tadi kenapa tadi arraynya kosong itu karena masalahnya koneksinya kayak gitu. Tidak apa namanya? Tidak dapat ya, tidak terhubung ke server kayak gitu. Jadi kita akan lanjutkan untuk basic ini ya nanti di hari Kamis mungkin ya. Ini tinggal dikit lagi sebenarnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.
Saya tutup ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih.